يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Teman-teman sekalian, saya akan ringkaskan di sini. Ada beberapa poin yang tersisa, di antaranya ahli neraka sudah kita katakan tadi akan teriak-teriak, dan mereka pada saat teriak-teriak suaranya akan habis, dan pada saat habis karena sudah melemah badan-badan mereka, maka mereka pun cuma bisa merintih, dan merintih ini pun diikuti dengan rasa sakit. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ketahuilah ahli neraka akan menangis dan terus menangis sampai-sampai air mata mereka habis, dan keluarlah dari tempat air mata itu darah, dan mereka dan pada saat itu mereka sudah putus asa karena mereka memanggil malaikat penjaga neraka, dan malaikat penjaga neraka tidak menjawab mereka sekian lama. Setelah dijawab pun maka para penjaga neraka mengatakan, kalian tidak ada gunanya meminta-minta kepadaku. Lalu mereka pun memanggil Tuhan mereka sambil mengatakan, ya Allah, ringankan bagi kami sehari saja siksaan ini. Maka Allah pun tidak menjawab mereka. Kata Nabi SAW, seumur bumi Allah tidak jawab. Jadi kalau umur bumi sekian miliar tahun, begitu Allah tidak jawab. Setelah itu pun Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian di dalamnya dan jangan kalian berbicara denganku. Teman-teman sekalian, nanti mereka akan minta waktu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara dengan ahli surga, dan Allah memberikan mereka kesempatan berbicara dengan ahli surga. Di antara yang disebutkan kisah, tapi pembicaraan ini hanya sebentar saja. Mereka meminta kepada ahli surga agar dituangkan air untuk mereka, air setetes saja. Maka ahli surga akan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu semua buat orang-orang kafir. Begitu juga nanti mereka akan berbicara antara orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik dengan orang-orang beriman tapi masuk ke dalam neraka. Ada orang-orang yang tidak sempat taubat masuk neraka. Maka pada saat itu pun mereka akan mengatakan, bukankah kalian orang-orang muslim? Maka si muslim-muslim ini mengatakan, iya benar, kami orang-orang muslim. Lalu kata mereka orang-orang kafir, Allah berikan kesempatan mereka berbicara. Mereka semua kumpul lalu mengatakan, berarti Islam kalian tidak bermanfaat buat kalian, toh kalian juga masuk neraka. Kata Nabi SAW, pada saat Allah mendengarkan itu, Allah pun akhirnya menyuruh malaikat mengeluarkan semua orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Dalam hadis lain dikatakan dari ahli kiblat atau orang-orang kaum muslimin. Maka dikeluarkanlah semua orang Islam dari neraka. Pada saat itu orang-orang kafir menyeru sambil mengatakan, coba seandainya kami dulu sempat masuk Islam selama di dunia. Dan banyak sekali teman-teman siksaan-siksaan di ahli neraka. Intinya semua penghuni neraka tersiksa, baik itu pemimpin yang zalim, baik itu masyarakat yang juga zalim, baik itu suami atau istri, baik itu anak ataupun orang tua, semuanya akan punya tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ingatlah kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Seorang pemimpin masyarakat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT dari masyarakatnya. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan juga anak suaminya diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang budak akan bertanggung jawab dengan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ingat teman-teman, kalau di dunia kita bisa berbuat dosa dan tidak ada yang tahu, maka ketahuilah di sekitar kita semua makhluknya Allah. Hati-hati, masuk hotel berzina, kasur yang kita pakai makhluknya Allah, udara yang kita hirup makhluknya Allah, cahaya yang kita pakai makhluknya Allah, semua akan datang menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya kita dalam hadis dikatakan kalau lagi sholat maka disunnahkan untuk pindah-pindah tempat. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang sholat di sebuah tempat kecuali akan jadi saksi hari kiamat. Sholat wajib di sini, nanti sholat sunnah pindah ke sana, nanti pindah ke sana. Di tempat-tempat ini akan jadi saksi hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang berbuat kemaksiatan, semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan ini berat. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, akan didatangkan nanti orang pada hari kiamat membangkang. Ingat teman-teman,
insya Allah mudah-mudahan kita selamat ya. Tapi kalau ada orang yang dihisab pada hari kiamat oleh Allah, dia masih ada timbangan dosanya, jangan membantah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang celaka hari kiamat orang yang banyak membantah. Allah sudah perlihatkan, ini amalmu. Kalau dia akui, iya ya Allah, iya ya Allah. Bahkan dalam hadis Bukhari ada orang mengakui semua kesalahannya. Dilihatkan semua kesalahan, ditimbang amal, berat sekali. Dosa semuanya bergunung-gunung. Maka dia pun pada saat Allah mengatakan, apa kau akui semua ini? Dia bilang, iya ya Allah, aku akui semuanya. Lalu Allah menyuruh mengeluarkan sebuah kartu, tertulis la ilaha illallah. Dia tulus mengucapkan itu, ditaruhlah di timbangan amalnya di sebelah. Lalu Allah mengatakan sebelum ditaruh, apakah ada amal yang kau pernah lakukan bisa mengalahkan dosa-dosa ini? Dia mengatakan tidak ada ya Allah. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengatakan letakkan kalimat ini. Lalu diletakkanlah, ternyata semua dosanya terlempar dan akhirnya dia masuk dalam surga. Sebaliknya akan datang orang hari kiamat membangkang. Allah lihatkan ini zinamu, ini bohongmu, ini ribamu. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, semua dibantah. Sampai Allah mengatakan, ini ada malaikat jadi saksi, saya enggak percaya malaikat. Kemudian ini buku amalmu, tidak percaya. Semua lokasi sekitarnya menjadi saksi, tidak percaya. Allah tanya, siapa yang kau percaya? Dia bilang, saya hanya percaya diri saya sendiri, karena ingin menyelamatkan diri dari neraka. Maka Allah pun Azza wa Jalla pada saat itu menutup mulutnya dan membuat anggota tubuhnya berbicara. Matanya bilang, iya saya melakukan, saya melihat ya Allah. Lalu mata menceritakan histori pelanggarannya. Telinga akan berbicara, tangan berbicara, kemaluan berbicara, kaki berbicara. Setelah semua berikan kesaksian, lalu Allah buat mulutnya bisa bicara. Lalu dia berkata, Allah ceritakan dalam Al-Quran, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Maka kata mereka anggota tubuhnya, antakanallahu alladhi antaka kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami bicara, sebagaimana telah membuat segala sesuatunya bisa berbicara. Kesimpulannya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk teman-teman sekalian hitungan menit dan detik saja. Jangan sia-siakan dua hal. Yang pertama, selalu bertobat dan beristighfar. Kata para sahabat teman-teman, kami menemukan Nabi SAW dalam satu majlis. Satu majlis, setiap beliau duduk sama teman-temannya, tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar. Satu majlis. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, saya beristighfar kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Selalu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimi istighfar, maka akan dibersihkan semua dosanya, ya, dan juga akan diluaskan rezekinya. Jadi selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Dan kalau taubat, hijrah, pindah ke jalan Allah, jangan setengah-setengah. Harus jadi orang baik sekalian, jangan setengah-setengah. Karena teman-teman tidak akan rasakan enaknya ibadah kalau masih buka pintu pahala, pintu ibadah, juga buka pintu dosa. Azan ke masjid iya, begitu pulang masih nonton TV dan segala macam acara yang tidak benar. Maka nanti sholatnya tidak bisa khusyuk. Jangan setengah-setengah. Jadi orang baik sekalian. Jangan peduli perkataan orang. Ingat, kita sendiri bertanggung jawab hari kiamat. Yang kedua wasiat saya teman-teman, selalu baca tiap hari, jangan lupa. Minta perlindungan kepada Allah dari neraka minimal 3 kali sampai 7 kali. Dan juga minta bersamaan dengannya surga. Sebagaimana hadis tadi di awal saya sebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah dilindungi dari neraka 3 kali atau 7 kali dalam sehari, neraka akan berkata, ya Allah, dia berlindung kepadamu, maka selamatkanlah ia dariku, maka selamatkan ia dariku. Dan kalau dia mengatakan minta kepada Allah surga 7 kali, maka surga mengatakan, ya Allah, hambamu fulan meminta ya kepadaku, berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan, dia meminta agar dimasukkan dalamku, maka masukkanlah ke dalamku. Dan teman-teman, sebagai terakhir kalimat saya sebelum kita buka pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan insyaAllah, teman-teman, menjadi orang baik, orang soleh itu enak sekali. Jujur, amanah, dermawan, bakti, bagus. Orang semua suka, ya. Allah suka, Allah kasih pahala besar, maka juga manusia suka. Yang tidak suka dia hanya orang yang buruk. Tapi kalau orang baik suka. Ada orang misalnya kita temui baru kenalan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, santun, ramah, baik. Begitu dia punya makanan dibagi 2, ini saya juga punya, silakan dibagi, walaupun tidak kenal misalnya. Maka kita sudah langsung vonis orang itu baik. Enak menjadi orang baik, hidupnya tenang, makanannya halal, pergaulannya juga bagus, Allah juga suka, meninggal masuk surga. Jangan menjadi orang buruk teman-teman, orang yang kasar, orang yang suka ghibah orang lain, cemberut, mukanya nggak pernah senyum, bakhil, pelit dan segala macam. Allah tidak suka, Allah ancam dia dengan banyak dosa. Manusia juga tidak suka.
dan akhirnya meninggal masuk ke dalam neraka, maka jadi orang baik saja. Allahu a'lam. Baiklah kalau begitu teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Juga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Kita selalu berdoa untuk negara kita tercinta menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan semoga saja saudara-saudara kita di Lombok yang sedang tertimpa gempa dan bencana diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat musibah ini dari mereka. Serta juga mereka bisa menjadikan sebagai bahan muhasabah sehingga kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga seluruh muslimin di Indonesia menjadikan itu sebagai ajang mereka mendapatkan pahala baik dengan bantuan harta atau bantuan jiwa dan juga dengan doa. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau menganugerahkan kami pemimpin yang adil, yang muslim, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga Engkau lunasi seluruh utang negara kami dan membukakan seluruh rezeki dari seluruh penjuru negeri ini. Dan juga kami mohon kepada-Mu ya Allah, tolong saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Engkau ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah kami mohon dengan kemahamurahan-Mu dan rahmat-Mu yang luas, agar Engkau menyatukan kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, mana Engkau satukan kami di majlis yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.